Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah dimana tentang perasaan bahagia. Dan bahagia bagaimana lebih jelasnya nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana kondisi kebahagiaan mendatang. Dan maaf, di rumah lagi ramai ya, biasa aktivitas pagi ya, jadi maaf kalau berisik, ribut terdengar di dalam video ya. Tetapi semoga semangat pagi bisa tetap memberikan semangat juga untukmu ya, dimana kamu tertular semangatnya ya. Dan ya, ini sesuai tema kita, kebahagiaan menantimu ke depannya ya. Kira-kira kebahagiaan apa saja nih? Oke, kita lihat ya. Baik, di kartu pertama di sini ada Page of Swords, ada Three of Wands. Wow, ini kebahagiaannya bagus ya. The Emperor. Kita bicara topiknya hari ini bahagia. Jadi walaupun kamu sekarang wah jangan sampai ada yang negatif, nggak ada ya. Pikiran positif terus ya. Karena tema kita positif ya. Ini bicara tentang cinta. Dia memperhatikanmu dari jauh, ataupun mungkin pasangan juga agak sedikit cuek, pasangan juga agak sedikit gerasa gerusu, ngegas ya. Tetapi kedepannya akan jauh lebih baik. Pasanganmu akan lebih tenang, lebih memprovidermu. Dan bicara tentang yang jomblo, akan datang orang yang baik, orang yang setia ya, orang yang betul-betul tulus mencintaimu. Wah, ini kan, wow, lebih jelasnya apa lagi nih ya. Karena di sini ada beberapa yang patah hati, ada beberapa juga yang sakit hati karena pasanganmu saat ini, ataupun karena diskomunikasi, ataupun juga karena ya masalah kerjaan, kantoran, akhirnya ribut di rumah ya, karena sudah ribut di kerjaan, bawa pulang masalah ke rumah, akhirnya ribut dengan pasangan, diskomunikasi, ribut dengan, ada yang ribut dengan mertua, ada yang ribut masalah keuangan ya, belum tagihan ini dibayar, tagihan itu. Nah ini jadi kebahagiaan yang akan kamu dapatkan adalah dirinya akan lebih memprioritaskan kamu. Ini bicara tentang kalau mungkin sudah mempunyai pasangan. Kalaupun kamu belum mempunyai pasangan, nanti kamu akan mendapatkan pasangan yang memprovidermu, memprioritaskan kamu, di mana ya kamu akan menjadi satu-satunya untuk dia yang saat ini dia pikirkan. Ya, tidak ada orang lain. Di mana waktunya ya dia akan lebih tanya kabar. Ya, yang mungkin kemarin
kamu dapat pasangan cuek, ataupun mungkin pasangan ini cuek, akhirnya dia lebih romantis, lebih tanya kabar, lebih chat duluan, lebih telepon duluan ya. Terus juga dia yang kemarin malas ya akhirnya lebih gesit untuk bekerja ya, atau dia lebih membantumu. Kalaupun mungkin kamu seorang laki-laki ya berarti dia bantu kerja ya, untuk mencari nafkah, yang mana mungkin kemarin cuma bersolek doang. Ataupun kalau wanita ya berarti suamimu atau pasanganmu nanti dia betul-betul membantumu ya, dia bertanggung jawab kerja ya, dan kalaupun di rumah ya dia bantu juga pekerjaan rumah. Nah ini, jadi kamu di posisi mana, wanita atau pria ya. Dan kalau jomblo ya kamu akan mendapatkan pasangan yang ringan tangan, bukan hanya duduk diam manis santai ngoceh-ngoceh, enggak, tapi dia lebih akan memprioritaskan dari sisi waktu, tenaga ya, dan memprovidermu ya. Kalau memprovider, wanita memprovider berarti ya di kondisi rumah ya, dan kalau laki-laki ya memprovider dari sisi kenyamanan, keamanan ya, terus bertanggung jawab ya. Nah ini, jadi bukan dapat pasangan yang asal comot-comot, ataupun mungkin kondisinya ya kalau pun sudah berpasangan sekarang berarti pasanganmu akan berubah ya. Dia akan lebih menyayangimu, dia akan lebih peka terhadapmu, dia akan lebih membahagiakan kamu ya. Jadi jangan takut. Apalagi kalau di sini saya lihat mungkin ada janda atau duda yang, aduh Kak Ica, kayaknya saya sudah nggak mempunyai pasangan, saya sudah trauma. Nah ini ada beberapa yang saya lihat juga akan membuka hati pelan-pelan, tidak langsung wow gitu kan, tapi pelan-pelan. Nah ini, jadi jangan juga dipaksakan kalau memang belum siap. Karena kalau luka batin belum siap ya berarti sama saja kamu mengizinkan orang-orang jahat masuk dalam hidup kamu gitu ya. Jadi harus hatimu plong, harus hatimu baik, kamu harus berpikirnya positif, harus berpikirnya yang enjoy, yang happy ya, supaya apa, hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Karena tema kita kebahagiaan ya, memang saya lihat kamu akan belajar seiring waktu, kamu akan mendapatkan orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang yang memprovider kamu ya. Jadi kalau laki-laki betul-betul dapat sosok yang bisa mengurusmu, mengurus anak-anak ya. Kalaupun mungkin sekarang wanitamu sudah ada ya, tapi dia pemalas, ke depan dia akan lebih up ya, lebih agresif untuk mengurus keluarga, mengurusmu, lebih sayang padamu. Kalau jomblo ya nanti kamu dapat wanita yang seperti keibuan, penuh dengan tanggung jawab ya, tidak membiarkanmu kelaparan. Nah begitupun laki-laki, kalau kamu dapat laki-laki, untuk saat ini sudah mendapat laki-laki, dia akan lebih bekerja keras untuk apa? Membuktikan cintanya bahwa kamu itu adalah wanita yang harus dilindungi dari sisi finansial, dari sisi perlindungan mental, batin juga ya. Jadi kamu akan mendapatkan sosok yang betul-betul yang kamu inginkan ya. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat. Di sini ada Ace of Wands, ada Four of Pentacles, ada King of Pentacles, dan The Star. Oke. Ya, kita lihat di sini ya, pasanganmu nggak akan pelit. Ya, kamu pun juga nggak pelit. Jadi kamu dapat pasangan yang betul-betul sama-sama mau berjuang. Ya, bukan satu diuntungkan, satu dirugikan, satu pemalas, satu rajin. Ya. Jadi kamu akan mendapatkan sosok pasangan yang benar-benar mengerti akan dirimu, di mana dari sisi keuangan, tenaga, biaya tuh dia nggak pelit, atau ilmu, dia akan mengangkatmu, ya. Dimana dia tahu dia akan membantu, dia tahu dia akan memberikan tukar pikiran gitu kan, masukan ataupun ya rekomendasi apa begitu ya, kalau memang dia tahu ya. Jadi komunikasi antara kalian itu bagus, bukan satu bicara ada masalah, satu dipikirnya menekan atau mengkritik. Jadi pasanganmu tuh tidak akan terlalu baper untuk komunikasi, karena ada beberapa maksud pasangan yang mungkin saya lihat di sini bermasalah trouble itu karena komunikasi. Nah ini ya, jadi kamu akan mendapatkan, ataupun kalau seandainya ini pasanganmu, dia akan belajar di mana untuk berkomunikasi yang baik.
Tetapi energinya yang saya rasakan di sini adalah pasangan yang baru ataupun mungkin orang baru ya yang akan menjadi pasanganmu ini, dia lebih dewasa dalam berucap, bertindak, berpikir. Jadi kalau ada problem, dia bukan lihat dari masalahnya, tetapi bagaimana cari solusinya. Bukan ada problem dilihat masalah, wih ini saya orang di marah-marah, atau saya ini kurang apa sampai dikritik terus, atau bagaimana, nih enggak. Jadi kalau ada masalah dia cari solusi. Caranya apa supaya kita keluar dari masalah ini, bukan malah saling mengkritik, malah dia marah karena ada kamu berikan masukan ya, seolah-olah kamu tidak mensupportnya ya. Nah ini jadi bicara tentang pasangan kamu itu akan rajin ya, tidak pelit ya. Terus di sini pasanganmu lebih jujur dari hati ke hati. Jadi kayak macam kamu pun juga sama dari hati ke hati. Jadi tidak ada beban jiwa, beban hati yang dipendam-pendam. Jadi kalau dia nggak suka, dia bilang dengan penuh bicara dengan penuh kasih sayang, kelembutan, bukan bentak-bentak ya. Ataupun juga dari sisi tindakan juga ya. Jadi apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan ya, bukan dia bilang lain, kerjakan yang lain ya. Jadi dia bisa dipercaya, dia orang jujur. Begitupun kamu percaya dia. Jadi nggak periksa-periksa WA, nggak periksa-periksa chatting, sosial media, nggak pergi pasang-pasang story ya untuk cek-cek atau apa dibilangnya mau umpan-umpan yang lain ya. Ini ada loh ya, sudah mempunyai pasangan tapi masih story-story galau-galau ya, otomatis kan malu ya orang-orang lihat masalah keluarga. Nah dia tidak ya, ataupun mungkin kondisi ya, pokoknya intinya dia dewasa dalam hal emosi ya. Jadi dia bisa mengontrol emosinya, walaupun ada masalah dia nggak story-story, nggak perlu satu dunia tahu ya, dia diam aja cari langsung mencari solusi gitu. Ataupun mungkin kondisinya apa dibilangnya dia mau pancing-pancing agar orang tanya gitu kan. Jadi dia tidak haus validasi, dia maunya kamu aja gitu ya, tidak perlu dibanggakan ya. Dia cukup ya sudah, saya senyummu saja sudah senang, tidak perlu saya mau cari perhatian dibanggakan oleh orang lain ataupun apapun, enggak. Jadi dia tidak haus validitas, dia hanya mau kamu bahagia, dia sudah senang. Nah ini ya, jadi hal-hal bahagia dari cinta yang mana karakter-karakter orang yang akan datang menjemput cintamu, orang-orang baik, orang-orang yang santun ya, orang-orang yang ramah, tulus, bertanggung jawab dan saling menghormati ya, yang akan datang dalam hidupmu ya. Dan yang paling utama adalah dia setia ya, bukan setiap tikungan ada, tidak, setia, betul-betul setia dari hatinya, nggak jelalatan ke kiri kanan ya. Dan humoris dan romantis. Wah ini bagus nih ya, jadi kamu akan mendapatkan sosok-sosok ini, jangan takut. Ataupun ini ada di pasanganmu saat ini. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sekarang ada di persimpangan jalan contohnya ya, aduh saya masih ada trauma, terus gimana nih nanti ya, saya terima si A, takutnya nanti si A kayak si B ya, kelakuannya seperti dulu ya, takut ya, mungkin baru-baru awal aja dia baik, ujung-ujungnya nanti dia seperti si Sono gitu, takut ya. Nanti kamu lihat apakah dia pantas bersamamu atau tidak, orang-orang ini ya, dari koneksi inisial dan zodiaknya ya. Oke, itu sih yang saya lihat, dimana kebahagiaan cinta untukmu di masa depan dari dirinya yang memang betul-betul menyayangi dan mencintaimu ya. Semoga resonate. Oke. Oh ya, ini juga bisa berbalik ya. Macam contoh kamu yang toksik, akhirnya kamu yang melakukan seperti ini, dimana kamu akan lebih baik, memperbaiki diri, bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasanganmu. Akhirnya apa? Hubungan kalian nyaman, hubungan kalian bahagia. Jadi bukan hanya dari dia ke kamu, tapi kamu dari dirimu, kamu belajar dan untuk membahagiakan orang yang kamu cintai gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate untukmu. Kita lanjut untuk koneksi inisial zodiak, terus juga kota dan negara ya. Jadi kalau
pun kota dan negara ini adalah koneksi tempat tinggal, sekolah, ataupun mungkin dia lagi kerja, tempat kerja, atau memang warga negara di sana, atau memang suku sana ya. Kalau bicara kota, kalau dari kota, kabupatennya mewakili kotanya ya. Jadi kabupaten, kotanya itu kalau dia di kabupaten atau di kampung-kampung gitu kan ya, mewakili itu adalah kotanya ya. Kamu bisa menyesuaikan aja. Oke, saya mulai dulu dari inisial. Baik, untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf D, M, P, X, I, V, K, E, Y, F, T, B, H, L, A, N, S, G, dan W. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Di mana kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, Aries, Cancer, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Aquarius, dan Virgo. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi dari kotanya. Ada kota Ambon, ada Tanjung Selor, Manokwari, Bengkulu, Nabire, Aceh, Sofifi, Kendari, Seram, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, Palu, Jakarta, Mamuju, Gorontalo, Merauke, Pontianak, Jayawijaya, Sorong, Surabaya, Pekanbaru, Palembang, Manado, Yogyakarta, Jayapura, Bandung, Semarang, dan Makassar. Oke, itu kota yang mewakili dirinya ya. Dia di mana, kamu yang menentukan. Oke, dan kita lihat untuk negara. Negara sama seperti kota ya. Mungkin negaranya atau tempat kamu bersama ya, tinggal atau sekolah, atau dia orang negara itu ya, atau dia lagi kerja di negara itu, merantau atau bagaimana ya, terserah lah ya. Pokoknya kamu yang menentukan aja. Oke, kita lihat untuk koneksi negara. Baik, kita lihat ada New Zealand, India, Swiss, Meksiko, Kanada, Italia, Australia, Amerika, Belanda, Filipina, Jerman, Inggris, Korea, Cina, Jepang, Argentina, Singapura, Turki, Prancis, Denmark, Brazil, Austria, Thailand, dan ada Malaysia. Jadi kamu terkoneksi dengan yang mana? Semoga kamu ada ya yang terkoneksi ya, dan semoga resonate. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana kebahagiaan, cinta menantimu
untuk hari esok. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.